Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farniati Rustam, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan hewan dalam mata kuliah, konsep dan pembelajaran IPA kelas tinggi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan sistem pencernaan pada sapi yang merupakan hewan ruminansia dan sistem pencernaan ikan yang merupakan hewan non-ruminansia. Nah, kita akan mengawali video ini dengan membahas mengenai sistem pencernaan pada sapi terlebih dahulu. Sapi adalah golongan hewan ruminansia, maka dari itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hewan ruminansia. Hewan ruminansia atau pemamah biak adalah hewan yang memiliki banyak lambung atau ruang perut. Mereka adalah herbivora. Hewan yang termasuk dalam kelompok hewan ruminansia memiliki keunikan, yaitu mencerna makanannya sebanyak 2 kali. Hewan ruminansia memiliki 5 organ pencernaan untuk mencerna makanan yang sudah dikonsumsinya, yaitu rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan anus. Nah, keistimewaannya, lambung pada hewan ruminansia terbagi menjadi 4, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Pencernaan makanan pada hewan bermula dari rongga mulut, di mana makanan masuk, kemudian dikunyah dan masuk ke sistem pencernaan. Selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan. Setelah makanan dikunyah di rongga mulut, makanan akan masuk ke esofagus dan tidak melewati proses apapun. Kemudian lambung. Di dalam rumen, makanan akan dicerna dengan bantuan bakteri dan dicerna hingga menjadi berbentuk bubur. Pencernaan makanan ini terjadi dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Di dalam retikulum akan terjadi proses penyerapan dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke bagian lambung berikutnya, yaitu omasum. Di dalam omasum, enzim pencernaan akan membantu mencerna makanan agar makanan masuk ke abomasum. Dan abomasum inilah lambung yang sebenarnya, karena di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin yang dihasilkan abomasum. Selanjutnya, makanan yang sudah dicerna di lambung hewan kemudian akan bergerak menuju usus halus. Pada usus halus inilah proses penyerapan sari-sari makanan terjadi dan akhirnya disalurkan ke seluruh tubuh, lalu diubah menjadi energi. Makanan yang sudah diserap sari-sarinya akan menghasilkan sisa makanan dari proses penyerapan makanan. Sisa makanan ini tentunya harus dikeluarkan dari sistem pencernaan hewan dalam bentuk feses atau kotoran. Feses ini akan keluar dari sistem pencernaan hewan melalui anus. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak mekanisme sistem pencernaan berikut. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut dan melewati kerongkongan. Kemudian, makanan masuk ke dalam rumen untuk ditampung sementara. Lalu, makanan masuk ke dalam retikulum untuk dicerna menjadi bolus atau gumpalan kasar. Kemudian, makanan didorong lagi ke mulut untuk dikunyah kembali hingga halus saat sapi sedang istirahat. Setelah dari mulut, makanan masuk ke dalam omasum untuk dihaluskan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Lalu, makanan masuk ke dalam lambung terakhir yaitu abomasum. Abomasum merupakan tempat makanan dicerna dibantu oleh enzim dan asam klorida. Setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan sisa yang tidak dicerna akan keluar melalui anus.
Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sistem pencernaan pada sapi. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pencernaan pada ikan. Seperti hewan pada umumnya, ikan memiliki alat pencernaan yang terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ikan meliputi mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas. Rongga mulut diseliputi oleh sel-sel penghasil lendir yang berperan mempermudah jalannya makanan ke segmen berikutnya dan juga terdapat organ pengecap pada makanan. Kemudian faring. Proses penyaringan makanan terjadi pada segmen faring karena tapis insang mengarah ke segmen faring. Lapisan permukaan faring hampir sama dengan rongga mulut dan kadang masih ditemukan organ pengecap. Kemudian ada esofagus. Esofagus mempunyai bentuk kerucut, pendek seperti pipa, dan terdapat di belakang insang. Lambung pada ikan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penampung makanan dan sebagai pencerna makanan. Kemudian ada pilorus. Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. Pada segmen pilorus berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Kemudian usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Pada bagian depan usus ada yang terdapat dua saluran dan ada yang terdapat satu saluran. Kemudian ada rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang paling terujung. Segmen ini berfungsi sebagai penyerap air dan ion. Dan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan ujung saluran pencernaan. Selain organ-organ tersebut, saluran pencernaan juga terdapat beberapa organ tambahan, yaitu kelenjar empedu dan kelenjar pankreas. Berikut adalah mekanisme sistem pencernaan ikan. Makanan akan masuk pada mulut, lalu akan melewati laring. Tujuannya untuk menyaring dan membuang makanan yang tidak akan dicerna. Makanan lalu melewati esofagus yang di dalamnya dibantu lendir untuk membantu memudahkan makanan ditelan. Kemudian, makanan akan masuk ke lambung, tempat makanan ditampung. Setelah itu, makanan masuk ke usus untuk penyerapan nutrisi makanan. Setelah nutrisi makanan diserap, makanan masuk ke rektum untuk penyerapan air dan ion. Yang terakhir, sisa makanan akan dibuang melalui anus. Nah, dari penjelasan tadi, kita sudah dapat mengetahui perbedaan antara sistem pencernaan sapi dan sistem pencernaan ikan. Pada sapi, lambung terbagi menjadi 4, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sedangkan ikan hanya mempunyai satu lambung saja. Sapi juga mengalami 2 tahapan dalam proses pencernaan makanannya, sedangkan ikan hanya melalui 1 proses tahapan pencernaan makanan. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya dalam video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan yang terpenting adalah semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap belajar dan tetap semangat dalam menggali ilmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.